Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas seorang dokter bedah kematian dari series One Piece yang tidak lain adalah Trafalgar di Waterloo. Kalian para pencinta One Piece pasti udah gak asing lagi sama karakter Law ini. Selain memiliki desain karakter yang sangat keren, si Law ini juga memiliki peranan yang cukup penting khususnya di chapter-chapter saat ini. Nah, maka dari itu di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah hidup dari Trafalgar di Waterloo. By the way, buat kalian yang belum kenal, aku Meng dari MPM dan langsung aja kita mulai pembahasannya. 26 tahun sebelum alur terkini di dunia One Piece, seorang anak laki-laki bernama Trafalgar Law lahir pada tanggal 6 Oktober. Law lahir di sebuah negara bernama Fleafence yang terletak di lautan North Blue. Negara Fleafence ini juga dijuluki sebagai White Town karena di sana terdapat bebatuan berwarna putih. Tetapi bebatuan tersebut diam-diam meracuni tubuh para warga di Fleafence dari generasi-generasi sebelumnya sampai juga di generasi Law. Pada saat itu, konsentrasi racun dari bebatuan putih tersebut sudah mencapai puncak dan membuat banyak warga Fleafence menjadi sekarat. Kedua orang tua dan juga adik perempuan Law juga terbunuh oleh serangan negara tetangga yang menyerang Fleafence karena mengira bahwa wabah tersebut menular. Untungnya Law pada akhirnya berhasil melarikan diri dari Fleafence yang sudah hancur dengan cara bersembunyi di bawah mayat yang dikirim keluar kota. Law kemudian bertemu dengan bajak laut Don Quixote dan meminta kaptennya yang bernama Doflamingo untuk bergabung dengan bajak lautnya. Doflamingo kemudian menerima Law sebagai anak buahnya dan selama 2 tahun ke depan, Law dilatih oleh para anggota Don Quixote untuk bertarung. Setelah mengetahui nama asli dari Law yang memiliki inisial D di dalamnya, adik dari Doflamingo yang bernama Rocinante bersedia untuk menyelamatkan Law dengan cara melindungi Law dari Doflamingo. Rocinante lalu memutuskan untuk mencuri sebuah buah iblis bernama Ope-Ope no Mi yang bisa menyembuhkan penyakit Law sebelum Doflamingo mendapatkannya. Saat Law mulai kesakitan karena penyakitnya, dirinya bersama Rocinante kemudian pergi ke sebuah pulau untuk mengambil Ope-Ope no Mi dari sekelompok bajak laut. Dengan penuh luka, Rocinante berhasil mendapatkan buah tersebut dan memberikannya kepada Law untuk dimakan. Namun Doflamingo bersama dengan krunya kemudian datang dan mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh Rocinante. Dengan bantuan terakhir dari Rocinante sebelum dia terbunuh, Law pada akhirnya berhasil kabur setelah pasukan marin datang dan menyerbu pulau tersebut. Beberapa hari kemudian, Law berakhir di sebuah pulau dan bertemu dengan dua bocah bernama Sachi dan Penguin yang sedang membuli seorang suku Ming muda bernama Beppo. Law lalu mengalahkan Sachi dan Penguin dan membuat mereka beserta Beppo tertarik dengan sosok dari Law. Kejadian ini juga merupakan awal dari terbentuknya bajak laut Happy atau Heart Pirate. Pada saat ini, Law juga berhasil menguasai kekuatan Ope-Ope no Mi dan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Sekitar 11 tahun kemudian, Law bersama dengan kru bajak laut Hearts akhirnya berhasil melewati lautan Grand Line dan mencapai Sabaudi Archipelago. Di sini, Law ditunjukkan selalu membawa sebuah katana besar bernama Kikoku sebagai senjatanya. Secara kebetulan, Law dan bajak laut lainnya termasuk bajak laut Mugiwara datang pada waktu yang bersamaan. Para bajak laut ini termasuk juga Law kemudian disebut sebagai Super Rookie atau Supernova, yaitu sekelompok bajak laut pemula yang sudah mendapatkan bounty lebih dari 100 juta berry. Pada suatu pelelangan yang berlangsung di Sabaudi Archipelago, Luffy membuat ulah sehingga marin datang menyerbu pulau tersebut. Di pertarungan ini, Law memperlihatkan kemampuan buah iblis Ope-Ope no Mi-nya untuk melawan pasukan marin. For your information, Ope-Ope no Mi merupakan buah iblis tipe Paramecia yang memberikan kemampuan kepada penggunanya untuk menciptakan room di mana sang pengguna dapat memanipulasi segala objek dengan cara yang cukup unik, yaitu seperti dibedah. Buah ini juga memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi abadi dengan bayaran nyawa dari sang pengguna buah ini. Nah, karena kemampuan yang sangat langka itu, buah Ope-Ope no Mi dihargai sebesar 5 miliar berry. Melihat jumlah marin yang terlalu banyak dan juga ditambah dengan kedatangan seorang admiral, Law kemudian memilih kabur dari pertarungan tersebut. Beberapa waktu kemudian, saat bajak laut Whitebeard sedang bertarung di Marineford, Law terlihat masih berada di Sabaudi Archipelago dan menonton siaran tentang pengeksekusian dari Ace. Mengetahui tentang hal ini, Law lalu segera memerintah anak buahnya untuk segera berlayar menuju Marineford. Sesampainya di sana, Buggy membawa Luffy dan Jinbei yang terluka untuk diserahkan kepada Law agar ia bisa menyembuhkannya. Sambil membawa Luffy yang terluka, Law segera pergi dari Marineford sambil menghindari serangan dari Kizaru dan juga Aokiji. Tak berselang lama, Law juga bertemu dengan buah Hancock dan mereka pun pergi menuju kerajaan bernama Amazon Lily untuk melindungi Luffy. Dengan berakhirnya peperangan besar ini, dunia bajak laut memasuki era baru di mana banyak bajak laut yang mulai memasuki New World untuk memburu harta karun One Piece. Di sisi lain, Law dengan santainya memilih untuk tidak terburu-buru dalam memasuki New World. Selama time skip yang terjadi selama 2 tahun pada storyline One Piece, Law berhasil mengumpulkan 100 hati milik para bajak laut dan memberikannya kepada pemerintah dunia.
Hal ini membuatnya mendapatkan titel sebagai seorang Shichibukai, dan setelah mendapatkan titel tersebut, Lau lalu pergi menuju pulau bernama Panghazard untuk memulai misinya mengalahkan Doflamingo. Saat berada di Panghazard, Lau memotong Kinemon yang sedang berusaha mencari Momonosuke, walaupun ya sebenarnya Lau nggak tahu identitas dari Kinemon. Lau juga bertemu dengan Smoker dan anak buahnya yang mengetahui bahwa bajak laut Mugiwara juga sedang berada di Panghazard. Di saat yang bersamaan, Sanji dan kawan-kawan yang sedang lari bertemu dengan para marin dan juga Lau. Melihat hal ini, Lau menukar hati milik Sanji dan kawan-kawan secara acak menggunakan Shambles, serta menghancurkan kapal milik Smoker agar tidak ada yang bisa kabur. By the way, Shambles merupakan kemampuan yang bisa menukar atau memindahkan berbagai objek di dalam room. Pada saat ini, Lau juga berhasil mengalahkan Smoker dan mengambil hati milik Smoker walaupun dia seorang diri.